Baru segini ya, kita mulai aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Sir. Siang Kak. Udah pada sholat ya? Udah sah. Udah Udah, Sir. Sir. Bahasan kita hari ini sebelum praktek atau yang lain-lainnya, saya mau memperkenalkan berbagai macam jenis gaya gambar ya, eh, style render, kurang lebih pengertian sama, apalagi ya, eh, style objeknya gitu. Kartunis, mau mau objeknya yang aneh-aneh gitu. Nah, itu look style istilahnya. Nah, di 3D itu macam-macam ya bisa kita olah style hasil renderannya gitu. Kita presentasikan dulu ya. Oke. Jadi apa itu 3D stylized atau non photorealistic? What is stylized and NPR? Singkatannya itu non photorealistic, biasanya sering disebut di dunia per 3D-an. Jadi stylized 3D itu tidak seperti 3D pada umumnya gitu. Nggak seperti hasil rendering pada umumnya atau lebih ke realis gitu. Contohnya seperti ini ya. Di renderan 3D kalau gini generik dia, umum. Renderannya ya yang nggak mendekati realis sih. Maksudnya realis lah objeknya gitu. Nah, generic 3D gitu. Contohnya ini. Stylized 3D seperti sesuatu yang lain gitu. Seperti sesuatu yang lain bisa seperti 2D painting atau lukisan 2D seperti ngegambar, sketsa drawing seperti ilustrasi, seperti sketsa, seperti komik, pixel art, diorama atau seperti PlayStation 2 game yang kalau kalian pernah main game di PS2, nah itu. Atau seperti yang baru-baru ini Pixar movie gitu. Dan yang lain-lainnya. Nggak seperti sesuatu yang realis gitu. Nah, ini ya seperti lukisan 2D walaupun hasil generate-nya dari 3D walaupun objeknya itu 3D di generate jadi seperti lukisan 2D gitu. 2D painting. Bisa juga seperti 2D sketch, seperti komik buku gitu. Seperti yang lain-lainnya, gaya penggambaran lain, more styles, bisa PS1 low poly, pixel art, Ghibli style, terus hand drawn, low poly, bahkan anime style ya. Sekarang 3D itu bisa generate seperti stylenya anime-anime di Jepang gitu ya. Bisa juga hand paint tekstur, ya texturingnya itu kita hand paint, jadi kelihatan seperti ya painting ininya, em, objek 3D-nya gitu. Bisa seperti voxel art atau CG movie. Nah, yang sering kita tonton tuh CG movie ya, kayak SpongeBob baru-baru ini, Pixar yang apa terakhir movie-nya ya. Raya terakhir itu ada lagi saya lupa nggak apalah banyak ingat Raya. Kalau yang umum yang kita tahu ya Doraemon yang 3D itu termasuk CG movie gitu stylenya. Oke, jadi stylized 3D itu nggak seperti rendering 3D yang pada umumnya. Stylized 3D itu non photorealistic rendering. Jadi renderingnya itu nggak realis. Jadi contoh seperti ini kalau kita lihat ini foto asli gitu. Dan kita tahu ini kelihatannya seperti foto asli. Jadi generate dari 3D-nya itu hasilnya renderingnya seperti di dunia nyata, asli, realis gitu ya. Nggak ada perubahan sedikit pun. Nah, kalau yang ini bisa disebut NPR nggak gitu kan?
Ini bisa juga disebut non fotorealistik dari segi objeknya, dari bentuk mobilnya. Tapi kalau lingkungannya, environmentnya, pohon, renderingnya segala macam itu enggak, itu realis ya. Nah, itu realis renderingnya gitu. Nah, kalau yang ini gimana gitu? Ini seperti non fotorealistik dari segi renderan, walau sama pun dengan dari segi bentuknya lebih kartunis gitu. Ya, bentuk mobilnya, busnya. Nah, ini juga kalau kita lihat Spider-Man yang Spider-Verse. Nah, dari setiap karakter ini kalau kita lihat ini berbeda-beda ya style rendernya. Nah, ini yang kayak ada yang comic book, ada yang 3 yang di sini renderannya lain. Ini tergantung dari eksperimen si pengolah 3D-nya gitu. Sama kemauan director atau sutradara. Nah, ini seperti umumnya ini kayak anime gitu, yang ini pada umumnya. Nah, untuk menentukan mau kita renderingnya seperti mana, ini ada contoh chartnya ya. Chart yang ke sebelah kiri itu reality gitu, realis, dan yang paling sebelah kanan stylized. Mau paling ke atas itu adalah sesuatu yang udah menjadi abstrak. Nah, kalau yang dari gambar yang contoh sebelumnya itu kita tentuin warna hijau. em, yang warna hijau ini adalah hasil renderingnya, hasil gambar jadinya. Terus desain stylenya, maksudnya bentuk geometris atau bentuk objeknya itu lebih ke stylized atau lebih kayak objek yang sudah dikartunis gitu. Nah, mobil ini kan nggak realis gitu, nggak seperti yang ada di dunia nyata gitu bentuknya. Nah, ini juga rendering kita realis banget gitu. Kulit-kulitnya, bentuk matanya, yang lainnya. Nah, terus tapi bentuk objek itu stylized. Bentuk karakter yang ngikutin karakter kartunis atau karikatur gitu. Nah, itu berbagai macam eksperimen bisa dilakukan ya. Nggak cuman dari bentuk ataupun renderingnya gitu. Jadi stylized 3D itu sesuatu yang disimpelkan, simplified, dekoratif, sama exaggerate. Artinya itu objeknya disimpelkan terus dekoratif. Bentuk objeknya, geometrinya itu eh, sesuatu yang berbeda, sama exaggerate. Exaggerate itu artinya sesuatu yang dilebih-lebihkan. Nah, misalnya dari sesuatu yang normal menjadi yang kelihatan nggak normal gitu ya. Ini misalnya kalau ini contohnya simplifikasi, sebuah bentuk mobil tuh disimpelkan. Nah, mau bentuk yang simpel mungkin itu salah satu contohnya. Terus dekoratif, ini mau dimodifikasi bentuk mobilnya, bannya makin dikebelakangkan atau dimajukan gitu. Terus dilebih-lebihkan, bentuknya jadi kecil banget bannya, terus desain bodinya pun juga memanjang, atapnya pun juga menyempit gitu. Nah, itu di exaggerate, dekoratif sama exaggerate. Nah, jadi stylized 3D itu nggak seperti 3D pada umumnya, non fotorealistik, disimpelkan dan dilebih-lebihkan, simplified and exaggerated. Itu ya. Nah, itu stylized 3D. Jadi stylized 3D ada elemennya apa aja itu warna, warna yang dibatasi, color or limited palette, lightning atau shadow, geometry. Geometry itu bentuk objeknya ya, artinya simplified atau dilebih-lebihkan, perspektif, rendering sama movement. Nanti ada contohnya, intention, representational, abstrak itu bisa realistik ataupun non realistik.
Jadi ini contohnya color. Color bisa kita dari sesuatu yang realis kita limitasi warna warna objeknya gitu. Nah, terus kita painting tekstur dari salah satu software 3D gitu kan. Nah, kita painting tekstur gitu. Nah, itu color. Terus lighting atau shadow ini masalah teknis kita kerjakan di software 3D gitu. Contohnya gini ya. Di mana filenya? Coba kita buka. Sorry. Nah, ini lighting dari cahaya lampu di software 3D-nya bersama material di objeknya. Nah, itu nantilah ini masalah teknis nanti waktu kita praktekin. Mau yang flat atau yang soft shadow-nya gitu ya. Jadi lebih bentuknya kartunis gitu. Eh Pewarnaannya itu celluloid flat. Nah, ini yang soft shadow, yang ini flat, yang ini semuanya benar-benar solid warnanya flat gitu. Terus ini nanti setelah dari situ kita bisa masuk ke ini. Sebelum itu masuk geometri, masih lighting shadow ya. Objek 3D-nya itu juga bisa kita benar-benar lukis semua objek 3D-nya gitu. Benar-benar kita lukis tanpa ada pengaruh cahaya dari software 3D. Oh, ini bukan. Bukan juga. Eh, mana ya contoh kemarin cadar. Hmm, Cen- Wah, dari mana filenya? Jadi contohnya kurang lebih nanti ini kayak gini ya. Ah, ini generate shadow-nya itu dari lampu 3D-nya gitu. Sama materialnya juga dari generate 3D. Nah, juga bisa kita buat benar-benar semuanya itu kita painting tanpa pengaruh cahaya 3D. Cuman bisa juga nanti kita buat eh kita tambah itu cahaya 3D-nya biar supaya benar-benar lebih kelihatan artistik. Terus pun dari cahaya sama bayangannya itu generate dari software 3D-nya gitu. Nah, kalau geometris kita bisa gunakan bahasa-bahasa bentuknya, mau yang kurva, tajam-tajam. Nah, mau yang kurva yang tajam-tajam, bentuknya lebih kok yang kurva itu lebih soft karena nggak tajam-tajam bentuknya.
Itu tergantung kita bentuk pohonnya mau yang unik-unik, kotak-kotak, kubisme gitu. Mau yang clay, low poly, voxel, kita gabungin semuanya. Nah, itu tergantung kita mau gimana style rendernya. Nah, ini dari segi geometris ya. Oke, dari segi perspektif, kita bisa pakai perspektif yang distorsi, biasanya lensa 24, 18, bener-bener sudutnya itu ngelengkung atau lensa wide. Atau mau bentuk perspektifnya itu isometrik. Isometrik yang kayak tadi, yang pertama tadi sini ya. Nah, ini isometrik, nggak ada begitu kedalaman perspektifnya gitu. Nah, ini yang seperti menggunakan lensa wide. Nah, ini bentuk-bentuk objeknya didistorsi termasuk sak-sak perspektifnya gitu. Terus dari rendering mau kita kasih renderingnya seperti kayak komik, outline-nya ya. Outline objeknya itu line art namanya. Nah, itu mau kita berikan atau enggak itu tergantung kita. Nah, itu dari segi style gambar 3D art-nya, stylize-nya mau dikasih outline kayak drawing gitu kan. Screen tone segala macamnya. Mau lebih kayak ke komik gitu. Nah, ini ada outline garis seperti kayak di sketsa ya gitu. Itu dari segi rendering mau hanya screen tone segala macam dan yang lain-lain. Dari pergerakan animasi atau movement kita bisa ngasih uh, motion motion blur, teman nggak ngeblur dia, lebih ke smearing, step by step-stepnya dia. Jadi nggak benar-benar motion blur sesuai dengan objeknya. Nah gitu. Jadi kalau motion blur lebih ke realis gitu kan. Ah, stylus 3D art bisa macam-macam kita olah, dari color, lighting, geometri, perspektif, render maupun movement animasinya gitu, pergerakan animasinya. Gitu. Mau yang lebih unik-unik diulik gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kok ini movementnya pun aneh-aneh gitu kan. Pokoknya nggak seperti umumnya gitu. Itu 3D stylize. Nah, jadi begitulah pembahasan soal tentang bentuk objek 3D maupun rendering yang nggak pada umumnya, yang nggak realis. Nah, karena kita projectnya nanti bentuk dari objek maupun rendering lebih ke stylized 3D, nggak realis. Kok realis itu biasanya digunakan untuk di film-film live action. Nah, film live action ya kayak Avenger tuh gunakan 3D yang realis gitu. Walaupun aslinya sih itu pun ya hasil imajinasi olahan manusia ini kan. Semua kan hasil olahan imajinasi manusia gitu. Nah, itulah tentang seputar stylized 3D yang akan kita jadikan patokan untuk buat project animasi 3D-nya gitu. Oke, sampai sini paham ya. Bentuknya pokoknya Paham, Sir. ke kartunis gitu. Ke, tapi kita nggak ke anime-animan ya. Nah, itu udah kita agak tinggalkan. Yang penting kartunis, objeknya pun juga nanti objek benda-bendanya pun juga kita exaggerate gitu. Kita simpelkan exaggerate. Ini kan yang realis. Nah, ini setelah kita sketsa jadi bentuknya
stylized gitu. Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Yuk, ada yang mau didiskusikan? Nanya sesuatu? Tanya apa aja tentang pelajaran animasi? Entah mau bahas soal tentang PKL atau apa? Yuk, kita diskusi, open discussion. Jadi untuk 3D itu kita kalau nanti mungkin kita pakai style yang hand paint eh, seperti lukisan tangan ya. Mana nih? Jauh banget. Kurang lebih kayak gini ya. Nah, itu kita objek 3D-nya itu kita atur lah. Ada namanya UV map, terus kita lukis objeknya biar supaya kelihatan kartunis, painting gitu. Nah, ini nanti kita praktekkan di sekolah. Tuh. Sir, Yuk, ada mau ditanya? Sir, untuk project akhir semester kita 3D apa 2D? 3D. Cuman ya di 3D juga tetap butuh 2D buat animaticnya, buat storyboardnya. Makanya yang dipelajari itu animasi 2D dulu. Aplikasinya tetap sama serit yang dipakai. Beda. Blender. Kalau 3D kita gabung-gabungin antara Krita, mau Krita untuk bisa texturingnya, bisa untuk buat storyboardnya, bisa untuk development pengembangan ide kita, gambar desain karakternya kita gitu kan. Mau pakai kertas pun juga boleh gitu kan. Nah, ngewarnanya di Krita pun juga boleh. Baru kita buat objek 3D-nya itu di Blender. Nah, kalau mau ngedit video, Sir bebaskan kalian mau pakai aplikasi apa, mau Premiere, KDN Live seperti yang kemarin. Kalian kejar mau ngedit audionya pun juga itu terserah kalian mau pakai apa. Kalau bisa nanti kalian kejar-kejar deh sama Sir Felix ngedit video, edit audio gitu kan, compositing, itu deh. Sama yang mau jadi pengisi suara, ya, yang mau jadi pengisi suara ya bisa latihan gitu kan, bisa latihan. Insya Allah mudah-mudahan nanti di sekolah ada ruang studio rekaman suara ya, gitu. Mudah-mudahan udah diajukan. Jadi nanti waktu ngerekam suara bisa lebih bersih lah, lebih jelas jernih suaranya gitu. Clue genre yang kita buat nanti animasinya itu komedi. Paling nggak semenit, 2 menit, 3 menit lah. Minimal 2 menit, maksimal 5 menit. Genrenya komedi. Itu yang nanti akan kita buat untuk projectnya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tugas akhirnya itu tetap berkelompok juga kan, Sir? Iya, kelompok. Atau mau sendiri? Enggak. Enggak. Buat 5 detik, 10 detik. Kita ngapain? Cuma nanti kelompoknya kayak mana? Mau dirubah? Kayaknya nanti sering nentuin kelompok kalian gimana. Iya, rubah aja sih, Sir. Sering nentuin. Jadi mohon maaf kalau ada yang merasa nggak cocok gitu kan. Nah, itu resikonya. Soalnya apa yang sebelumnya lihat-lihat kalian kayak mana dulu. Oh, ternyata begitu. Ya udahlah. Jadi yang main-main sama kelompok yang main-main, yang serius sama kelompok yang serius gitu. Jadi yang main-main mau nyasar kemana nyasar lah situ.
gitu. Oke, paham ya. Soalnya yang share handle nggak cuman kelas kalian aja gitu. Nah, kelas-kelas yang lain juga share handle. Terus pun kalian juga nggak pusing ngatur-ngatur kawan itu yang nggak serius ya. Itu sih tujuannya. Nah, mungkin style-style render 3D kita kayak gini lah. Simple-simple, nggak jelimet, hand paint tekstur gitu. Nanti kita pakai Krita untuk beberapa teksturingnya gitu. Itu masalah teknis yang bisa kita praktekkan nanti. Tenang aja. Yang penting kalian ada idenya, bisa buat storyboardnya, desain karakternya, nah gitu. Itu yang paling utama. Oke, paham ya? Paham, Sir. Paham, Sir. Ada lagi mau ditanya-tanya? Paham, Sir. Didiskusikan? Untuk saat ini belum sih, Sir. Belum? Yakin? Tanya aja. Yuk, yang bikin penasaran jangan sampai di penghujung eh dikeluarkan gitu. Tetap pakai storyboard ya. Ya, storyboard ini sebagai panduan kita untuk ngerjain animasinya. Yuk, ada lagi yang mau ditanya? Yuk dipikir-pikir apa yang mau didiskusikan. Biar nggak sepi-sepi kali daringnya nih. Nggak seru kalau nggak buat pertanyaan biar bingung jawabnya gimana. Kan keren kalau kalian bisa buat seorang guru bingung untuk menjawabnya gitu. Jadi belajar lagi kan. Yuk berpikiran kritis yuk apa yang mau ditanya. Jangan enggeh-enggeh gitu. Ya, diam aja nih. Entah mau nanya soal apa gitu. Bingung Sir apa yang mau ditanya ini ya, ya karena kami nggak pernah langsung praktek aja. Oh, ya bukan karena masalah nggak praktek sih. Tanya apa aja yang pengen ditanyain gitu. Kita nggak ada praktik lagi, Sir. Apa? Kita nggak ada praktik bikin animasi lagi. Ada lah, pasti ada. Itu nanti di Agustus, mudah-mudahan ya. Agustus tanggal 9 udah ke sekolah. Cuman nggak tahu kabarnya gimana. Nah, itu tergantung keputusan Pak D. Pak D Jokowi, presiden kita. Keputusan orang-orang sana lah itu. Mau sekolah, mau masuk sekolah entah apa gimana lagi. Mudah-mudahan masuk sekolah gitu kan. Buat yang males-males mungkin masuk sekolah ngapain nih. Tentu aja nanti ada mudah-mudahan ada prakteknya. Yuk, apalagi nih? Hal-hal sederhana aja kalian tanyain. Kita diskusikan lah. Kalau style gambarnya aneh-aneh gitu bentuknya nggak apa-apa, Sat? Aneh-aneh gimana dulu ini? Nggak, misalnya mukanya kotak kayak adudu gitu. Boleh-boleh aja. Kita sederhanakan lebih baik sih. Jadi misalnya ini ya, guideline ya. Cuman jangan abstrak kali gitu. Nah, kadang ada hal-hal teknis yang bikin kita sulit. Yang bikin sulit dari segi buat kasih apa namanya? Tulangnya kan. Ada nanti di 3D tuh hmm, ya, ini aja deh. Contohnya
rigging ya. Ini masalah tricky, sesuatu yang eh, teknis banget. Ser pun belum, jujur belum tamat soal ngerigging. Ngerigging wajah. Kalau ngerigging keseluruhan mungkin udah bisa. Tapi kalau ngerigging objek-objek terkhusus yang lain, nah, yang kayak gini-gini mungkin agak membingungkan ya. Buat Ser masih perlu belajar lagi. Nah, jadi usahakan nanti style karakternya boleh aneh-aneh, cuman ya jangan terlalu aneh-aneh kali. Nanti kita kesulitan untuk ngeriggingnya gitu. Itu ya. Yang rigging wajah ini yang agak ribet sih. Nah, gitu. Satu-satu lah kita pelajarin. Ya, soalnya banyak kali nih yang seharusnya kalau bisa ada guru lain yang lain lagi yang ngajarin. Guru buat animasinya gitu. Itu sih. Nantilah kita kalau serada nggak tahu kita sama-sama belajar gitu. Udah kalian lihat lihat ya di apa namanya? Di nih di Google Classroom apa aja yang kita plan untuk pembelajaran 3D. Nah, itu ada namanya perkenalan sama gimana tampilan 3D di Blender gitu kan, cara pemakaiannya segala macam dasarnya lah. Terus kita nanti buat sederhana objek-objek yang sederhana, terus kita objek modeling level 1, level 2 basic. Ada namanya UV map, terus ada namanya texturing, terus kita modeling apa namanya? Lingkungan kayak pohon, rumput, terus kita satuin jadi satu lingkungan rumah gitu kan. Terus kita buat scene, misalnya scene interior eksterior gitu. Nah, kita buat ada namanya lighting setup, buat pencahayaan biar lebih hidup itu. Terus kita lakukan beberapa rendering eksperimen. Jadi sini sebenarnya kebanyakan eksperimen kita cari tahu gitu. Kalau ada masalah kita cari solusinya. Nanti kita juga belajar ngemodeling karakter, basic modeling ini udah. Terus ada kita pelajari sculpting. Sculpting itu kayak gini ya. Kita memahat secara 3D gitu. Memahat secara 3D. Buat ulang ya. Ctrl N. Ada namanya sculpting. Oke, jadi sculpting itu gini. Sir, itu kan kita nanti bikinnya pakai Blender ya, Sir. Kira-kira komputer lab lab di sekolah tahan nggak, Sir? Takutnya kan pas kita lagi membuat nih tiba-tiba ngeresponding doang nanti, Sir. Kalau kita nggak terlalu, Oh, soalnya kita manual. buatnya itu nggak ini ya, apa namanya? Bukan yang untuk movie-movie ini sih. Apa namanya? Live action yang visual effect gimana-gimana. Jadi mudah-mudahan komputer di sekolah bisa nge-handle-nya. Kemarin sama kepala sekolah kami udah mau ngerakit komputer. Rupanya di toko-toko Medan barang kayak GPU-nya itu lagi langka, mahal. Beli ini harus tambah itu. Jadi ngeboros-ngeborosin pembeli gitu. Sebenarnya nggak ditawar-tawarinnya barang-barang yang nggak laku gitu kan. Nah, itu jadi kemarin pertimbangan yang agak sulit untuk ngerakit komputer tahun ini. Kalau sebenarnya nggak ada masalah, udah tinggal dibeli, dirakit gitu kan. Insya Allah untuk yang komputer sekarang masih bisa lah.
Nah, itu ini sculpting ya. Nanti ada juga ada istilahnya ngebox modeling dan yang lain-lainnya. Oke. Enak, ada yang mau ditanya lagi kita diskusikan? Oh, satu lagi. Apa namanya? Jangan terlalu ini ya, apa namanya? Hmm, terpaku sama ngerjain di sekolah. Yang masih bisa dikerjain di rumah, kerjain di rumah. Tuh, itu selalu saya ingatkan. Kalaupun nggak ada peralatannya, dicari solusinya gitu. Jadi dengan keterbatasan tuh bisa melahirkan melahirkan kreativitas yang lain gitu. Dengan alat seadanya. Yuk, ada lagi yang mau ditanya-tanya? Ada lagi? Enggak ada, Sir. Nggak ada. Sir. Wah, suaranya pada suara ngantuk semua ini. Baiklah, kalau nggak ada lagi. Iya, udah mau bubarnya baru datang. Eh, terima kasih udah hadir. Yang bertanya-tanya walaupun sederhana-sederhana pertanyaannya. Jadi lebih enak kalau kita itu saling diskusi gitu kan. Karena tanpa diskusi suasana nggak hidup gitu. Oke, sampai sini pertemuan kita. Yang nanti yang telat-telat lain kali kalau udah dapat info di WA segera standby gitu ya. Jadi nggak hilang konsentrasi waktu jelasin gitu. Kadang rada-rada hilang konsentrasi gitu kan. Soalnya harus nerima asep-asep yang tadi penting gitu. Oke, next time jangan telat-telat ya. Selamat menjalani siang hari ini, selamat beristirahat, makan siang, segala macamnya. Terima kasih sudah hadir. Sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.